gitu. Contohnya ya, kuasa menjual tuh seandainya dia minjem duit 100 juta, dia punya jaminan tanah itu kalau kalian nilai itu meskipun kurang atau lebih setidaknya ada jaminan. Nah, sertifikat itu bisa kalian bawa ke notaris dan kalian minta dibuatkan kuasa menjual. Jadi kalaupun si yang punya utang itu, si empu punya utang itu tidak membayar, setidaknya kalian sudah ada jaminan itu, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Puasa hari ke-4 tiga. Hari ketiga. Tinggal berapa hari lagi ya? Tidak terasa ya Allah, 20 hari. 27 hari lagi kita lebaran. Terus apa yang harus dibahas Bapak dan Ibu? Tentang masalah hutang piutang. Oke. Ada pertanyaan dari klien ya sebenarnya ya. Sudah ada sih, udah beberapa sih yang nanya. Tanya kayak gini, bisakah orang yang tidak mampu membayar utang kita pidanakan? Bisa kan? Tidak. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Silakan. Gini ya, saya terangkan ya. Utang piutang itu kan ranahnya perdata ya. Ranahnya yang utama itu ranahnya perjanjian ya. Karena kalau orang tidak bayar utang itu antara Dewan Prestasi atau dia melakukan perbuatan melakukan, cuma umumnya Dewan Prestasi ya, bayar utang ya. Terlepas ada bukti tertulis atau tidak, nah itu Dewan Prestasi. Jadi dalam ranah perdata kalau tidak terpenuhi ya kalau secara hukum jadi harus diputus dulu ya, sengketa perdata diputus pengadilan menyatakan si terlapor atau tergugat tuh Dewan Prestasi. Coba balik lagi dengan putusan perintah membayar ya. Nah jadi begitu terus nanti sampai selesai itu harus membayar. Tidak ada serta-merta bisa dilaporkan pidana. Banyak mengarahkan ke penipuan tapi tidak ya, itu ranahnya pelanggaran janji ya, prestasi cedera janji. Ya. Kalau penipuan itu dia ada unsur bujuk rayu atau tipu muslihatnya. Kalau murni perjanjian, ketika salah seorang Dewan Prestasi itu dinyatakan perbuatan melanggar perbuatan Dewan Prestasi, bukan bisa dipidana atau tindakan pidana. Jadi pada dasarnya begini ya, apabila seseorang melaporkan orang lain itu kepada pihak yang berwajib karena tidak membayar utang, itu sebenarnya memang tidak dilarang pada dasarnya. Tidak ada larangan, boleh semua orang melaporkan, karena pada dasarnya kan itu hak azazi manusia untuk melaporkan seseorang apabila orang itu tidak membayar utang. Tetapi menurut pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi bagaimanapun itu alasan apapun, meskipun di lapor itu tidak ada putusan pengadilan yang bisa memutus bahwa orang itu bisa dipidana, artinya memang tidak bisa. Nah, tetapi kalau seandainya salah satu orang yang membayar utang itu memakai cek kosong ya Mel? Ternyata dia membayar, ya itu bisa. Itu pidananya di cek kosong. Pidananya berbeda, bukan di utang piutang, tapi dengan dia menggunakan cek giro kosong. Apabila dia tahu bahwa memang tidak ada dananya, tapi dia masih ngasih cek kosong itu bisa dipidana. Makanya kalau saran untuk membayar hutang itu pakai biliet giro aja yang satunya. Itu kan pemindahan uang jadinya, kalau memang tidak ada masih jadi sengketa perdata. Betul. Pakai cek kosong itu jadinya, kalau ketika kosong itu ada peraturan Bank Indonesia juga, peraturan Menteri Keuangan, ketika tanggal jatuh tempo cek tersebut dicairkan tidak ada, maka termasuk ke penipuan. Ya, betul masuk.
Terus putusan pengadilan untuk membayar juga serta-merta tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan Anda ya. Ya. Karena perintah untuk membayar, tapi di lapangan Eksekusinya hukum susah. tidak selalu bisa mengakomodasi itu. Melaksanakannya. Bisa saja si ini memang tidak punya cash flow lagi, tidak punya uang lagi, aset-aset sudah tidak ada lagi, bahkan mungkin diagunkan, sudah dijual ya untuk bayar utang-utang yang lain. Nah, jadi solusinya yang terbaik mungkin jangan berutang ya Bu ya. Jangan berutang, jangan ngutangin. Karena kadang-kadang kita di Palembang ini yang punya hutang ketika ditagih dia lebih ganas daripada yang ngutang. Itu pasti. Itu Lebih sudah- ganas. Memang itu sudah menjadi tabiat ya, tradisi ya. Yang punya utang malah lebih ganas Iya. daripada yang ngutangin kayak gitu. Jadi intinya sih sebenarnya saran kami lebih baik tidak ngutangin, karena kepada dasarnya orang yang menyakiti kita itu adalah orang yang terdekat. Karena kita tuh ngutangin orang itu biasanya orang yang terdekat kan. Mungkin nggak kalau ngutangin orang uang itu kau udah kenal? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Artinya pasti kalau kita ngutangin uang itu uang yang terdekat, kawan deket, keluarga deket, ya karena kita sudah percaya kan. Meskipun pakai surat perjanjian ya percuma kalau memang dia tidak ada niat bayar, tidak ada itikat baik, ya dia bilang yang hilang baik kayak gitu. Iya. Atau kalau memang lebih bagusnya tuh untuk safety-nya bikin surat perjanjian tapi diikuti dengan jaminan dan kuasa menjual. Betul. Biasanya lebih terjamin. Nah, Benar itu. gitu. Contohnya ya kuasa menjual tuh seandainya dia minjem duit 100 juta, dia punya jaminan tanah itu kalau kalian nilai itu meskipun kurang atau lebih setidaknya ada jaminan. Nah, sertifikat itu bisa kalian bawa ke notaris dan kalian minta dibuatkan kuasa menjual. Jadi kalaupun si yang punya utang itu, si empu punya utang itu tidak membayar, setidaknya kalian sudah ada jaminan itu, begitu. Percuma ya kalau cuma pegang jaminan ya, karena Ya. banyak kejadian itu ya. Tapi ada nih jaminan ya tidak bisa. Selama itu nanti oke lah dia berutang, dia menyerahkan itu, tapi kita mau jual lagi ya tidak bisa. Iya, jadi kalau bisa harus tetap, kalau ada dia ngasih sertifikat kuasa menjual kayak gitu. Jadi sudah ada hak kita atas si objek yang jaminannya iya, tadi, iya. gitu. Banyak ya ada kejadian gitu, kawan saya yang pegang SPA asli, sertifikat asli, cuma tidak bisa diapa-apain juga. Mau dipindah tangankan atau jual belikan juga tidak bisa. Walaupun orangnya hilang, bisa aja ahli waris Sotario tidak bisa atau punya bapak saya. Nah, Karena jadi dia kalau proses kuasa kembalikan menjual. nama kan harus persetujuan yang punya nama, kecuali kita sudah diikuti dengan kuasa menjual. Iya, Ya. betul. Terus saran saya juga kalau seandainya kalian membuat kuasa menjual di notaris, pastikan yang menandatangani itu orang yang punya utang atau itu adalah memang punya utang itu. Maksudnya kalau seandainya itu punya orang tuanya, terus orang tuanya harus tanda tangan. Artinya kalau ada orang tuanya masih suami istri itu harus tanda tangan. Karena itu kuasa memindahkan peralihan hak itu wajib. Tanda tangannya itu yang punya sertifikat langsung. Iya. Gitu. Dan itu ya pahami ada dibuat oleh dan di hadapan ya. Jadi kedua belah pihak seluruhnya harus hadir di hadapan notaris. Tidak bisa menggunakan praktik-praktik yang asal tahu. Ya udah nanti aku kirimlah ke ini. Tidak harus datang ya. Termasuk yang terakhir tuh tolong dari Jakarta ya ke sini ya. Macet ya. Gitu. Karena gini juga biasanya kalau dalam suatu surat surat kuasa menjual misalnya kan kalau dia suami istri atas nama suami ada wajib persetujuan istri. Iya, Nah, benar. Untuk istrinya dipastikan istri yang benar yang datang. Iya, karena kebanyakan kadang istri lain. Iya. Nah, karena saya dulu pernah ada satu kasus seperti itu. Yang datang itu ternyata yang ketika persetujuan menjualnya bukan istrinya, istri sah. Iya. Ketika kita mau eksekusi rumahnya, istri sahnya tadi kaget. Kok rumah saya sudah dijual gitu dia kan? Iya. Dicek di notaris ternyata bukan dia yang tanda tangan. Akhirnya istrinya ngelaporin suaminya. Artinya harus Benar, datang ya. dicocokkan Dicocokkan identitasnya. identitasnya. Nah, kayak terakhir yang datang katanya suaminya melaut ya. Iya. Melaut. Ditelepon. Oh, saya bilang ya belum tentu itu suami kamu yang telepon. Rupanya agak kamu ada buat masalah kan jadi cepet-cepetan jual aset kan. Iya benar. Melaut katanya. Ya, itu ya. Karena kalau tanpa persetujuan salah satu pihak bisa dikategorikan itu penggelapan harta bersama. Betul. Jadi
kejadiannya bisa lebih panjang lagi, bisa Iya, lebih jadi lagi. repot lagi. Jadi kalau bisa ya memang benar-benar kalau memang ada kenalan notaris, memang notaris kita benar, jangan notaris si orang Ya, yang mau benar. berutang ya, karena itu pasti ada permainan biasanya kayak gitu. Nah, ya mungkin cukup kayaknya tentang utang piutang. Intinya utang piutang itu tidak bisa dipidana, namun ya tetap bisa kita laporkan ke pihak yang berwajib. Masalah diproses atau enggak, Iya. tahu. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe Pengacara Channel, Comment, like, and share. share. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.